Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 8 yang saya cintai ya. Kalian saat ini sudah berada di kelas 8 ya. Masih sama gurunya Pak Edi seperti kelas 7 yang lalu. Dan anak-anak sekalian, semuanya sehat ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan kalian sehat, tidak ada yang terpapar oleh corona. Hati-hati, ingat pesan Pak Edi, tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai kalian teledor ataupun seleder, selalu memakai masker ya. Kalau Pak Edi ini karena sedang mengajar ya, saya buka maskernya ya. Kalian yang di rumah tetap pakai masker ya. Oke, baik anak sekalian, kemarin minggu yang lalu Pak Edi telah menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara, dan pada pagi hari ini Pak Edi akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kalian mesti bingung, Pak, Pancasila kok banyak sekali ya Pak fungsinya sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara. Kamu boleh lihat di dalam buku paket kalian ya, ini di halaman 4 malah tertulis sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pilihan luhur, sebagai cita-cita, sebagai moral pembangunan sebagainya ya. Itulah keistimewaan Pancasila, di mana Pancasila mampu mempersatukan berbagai perbedaan dari seluruh tanah air, yang dimana kalian sudah paham benar bangsa kita bangsa yang heterogen, bangsa yang banyak perbedaannya ya, sehingga sudah barang tentu sulit untuk menyatukannya. Akan tetapi ternyata dengan Pancasila bangsa kita bisa bersatu. Itulah keistimewaannya ya anak sekalian. Baik anak sekalian, pengertian Pancasila sebagai dasar negara ya, ini nanti akan kita sampaikan, namun kalian harus tahu dulu ya, kalian perlu membaca yang dalam teks ya. Tujuan pembelajarannya adalah nanti diharapkan kalian setelah selesai pelajaran mampu menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mampu mengidentifikasikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang berikutnya, menyimpulkan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan berikutnya, mengumpulkan informasi tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Ya, anak sekalian, ini peta konsepnya ya. Kalian hari ini akan saya terangkan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara, pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ya, anak sekalian, mari kita ingat pada saat di kelas 7 yang lalu ya, kalian pernah mengenali ketika BPUPKI dibentuk ya, ini berhasil aku sampai dulu yang berjasa dalam membentuk dasar negara Indonesia. Nah, ini dalam gambar di foto ini ada yang paling atas sendiri, itu adalah Ketua BPUPKI ya, Kanjeng Raden Agung apa? Rajiman Redyo Diningrat ya. Kalau Pak Du bisa pakai itu. Terus kemudian melaksanakan atau segera kegiatan yang BPUPKI itu kalau pakai HP itu narasumber yang ditampilkan dalam sidang BPUPKI. Yang paling kiri sendiri kalian lihat ya, yang pakai picis berbaju putih itu ya, namanya Bapak Mr. Muhammad Yamin
ya. Yang tengah namanya Mr. Supomo, dan yang pakai baju jas batik itu namanya Insinyur Soekarno, ya. Oke. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara, ya, ini awal mulanya yang merancang atau yang membahas 3 orang, Pak Mr. Muhammad Yamin, yaitu pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945, ya, dulu di kelas 7 kalian masih ingat, dia menyampaikan 2 konsep tentang dasar negara, baik tertulis maupun secara lisan, ya. Ya, yang kemudian hari berikutnya kalian lihat habis tanggal 29 kok tanggal 31 ya Pak? Iya, karena esok harinya setelah 29 kan tanggal 30 hari Minggu, ya. Ya, hari Minggu libur, baru hari Seninnya dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945 Mr. Supomo menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Dan dilanjutkan, ya, pada berikutnya ini, ya maaf, ini belum saya tulis, ya, saya tulis kalian, tanggal 1 Juni ya, 1945, Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno, atau yang dikenal dengan Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945, menyampaikan masukannya setelah beliau menguraikan tentang konsep dasar negara. Informasinya dia menyampaikan bahwa mendapatkan masukan dari sahabatnya yang ahli bahasa, mengusulkan dasar negara ini Pancasila. Pancasila itu dari bahasa Sanskerta, panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Sehingga kalau kita gabungan namanya 5 dasar, gitu ya. Nah, sekalian, pengertian dasar negara, ya, ini dibuatkan peta, ya. Dasar negara ini adalah landasan kehidupan bernegara atau juga pedoman hidup bernegara yang mencakup cita-cita, tujuan, dan norma-norma bernegara, serta suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi yang dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara itu disebut dasar negara. Ya, apa dasar negara kita? Adalah Pancasila. Berarti yang untuk dasar ataupun fondasi mengatur negara kita itu adalah Pancasila. Ya. Anak sekalian, latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Silakan bukunya paket yang kamu kemarin sudah pinjam buku, boleh dibuka juga ya. Silakan dibuka halaman 5, buku paket itu ada ya. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara, ya, yaitu sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dimulai dengan lahirnya BPUPKI, yaitu sebuah badan yang nama Jepangnya Dokuritsu Jumbi Chosakai. Ya, ini adalah badan bentukan dari pemerintahan militer Jepang, di mana BPUPKI itu disahkan atau dilantik, ya, kepanitiaannya di bawah ketuanya Dr. KRT Rajiman Wedudiningrat adalah pada tanggal 28 Mei 1945. Ya, ini hari Jumat. Ya. Tugasnya dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia atau para tokoh-tokoh dahulu yang sekarang kalian sering kenal namanya The Founding Fathers, para tokoh pendiri bangsa, ini sudah gigih memperjuangkan agar Indonesia merdeka, ya. Maka dengan adanya
BPUPK itu, kemudian para tokoh-tokoh ini semangat. Anak sekalian, kemudian setelah dilantik tanggal 28 April, 20 Mei, ya, maka esok harinya, ya, BPUPKI mengadakan sidang, ya, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, maaf ya ini tertulis salah ya, ini saya perbaiki, Mei, ya, 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, ya. Ini 3 tokoh tadi yang sudah Pak Edi sampaikan di depan, ya, yaitu siapa saja lagi? Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, ya. Beliau bertiga mengusulkan 5 dasar negara. Jadi tiga-tiganya semuanya menyampaikan usulannya 5 dasar negara. Itu anak sekalian. Kemudian setelah sidang BPUPKI selesai, maka segera dibentuk panitia kecil, yaitu tanggal 1 Juni 1945 itu, ya, yang tugasnya adalah untuk menampung usulan yang masuk dan untuk memeriksanya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi pembentukan panitia 9 tanggal 22 Juni 1925 yang dalam sidangnya ini berhasil merumuskan Mukodimah atau Piagam Jakarta. Ya. Kemudian akhirnya sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan, ya, pada tanggal 10 Juli, ya, ingat 10 Juli, lidah kamu jangan sampai keliru, ya. 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, di mana pada sidang kedua itu para tokoh-tokoh BPUPKI merumuskan atau membahas rumusan tentang rancangan hukum dasar, ya, yang akhirnya kita ketahui bersama sekarang namanya Undang-Undang Dasar. Itu Undang-Undang Dasar dimusyawarahkan dalam sidang BPUPKI yang kedua. Sedangkan kalau Pancasila sebagai dasar negara itu dirancang dalam sidang BPUPKI yang pertama. Ya, ingat, kalau ada pertanyaan dari Pak Edi ataupun siapapun ditanya, sidang BPUPKI yang pertama itu membahas apa? Jawabannya adalah membahas rancangan dasar negara. Kalau sidang BPUPKI yang kedua membahas tentang rancangan dasar hukum rancangan undang-undang dasar atau disebut hukum dasar, ya. Jangan sampai lupa, ingat bahwa ada 2 persidangan yang dilakukan oleh BPUPKI. Sidang pertama itu membahas tentang, ya. Selanjutnya anak sekalian, setelah BPUPKI mengadakan sidang yang pertama maupun yang kedua, maka kemudian meningkat lagi, ya, yaitu dibentuklah PPKI, ya. PPKI itu singkatan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI itu dibentuk dan dilantik tanggal 9 Agustus 1945. Namun anak sekalian, sekalipun PPKI sudah dibentuk, akan tetapi saat itu hanya berhasil membentuk saja. Mengapa? Karena saat itu Jepang
pemerintah Jepang itu yang membackup ataupun yang mendampingi pembentukan BPUPKI maupun PPKI itu kalian ingat kan kena musibah di negara Jepang, yaitu dengan dibom atomnya Jepang, ya, Nagasaki dan Hiroshima. Yang pertama tanggal 6 Agustus, yang kedua tanggal 9 Agustus. Kalian tahu tanggal 9 Agustus saat pembentukan atau pelantikan PPKI. Nah, akhirnya mengerti demikian oleh pemerintah Jepang yang ada di Indonesia, PPKI kemudian hanya sebatas melalui saja. Dan semua tentara pulang ke Jepang. Ya. Anak sekalian, dan akhirnya setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, di mana kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang, sekalipun di tanggal awal mulanya itu membentuk BPUPKI maupun PPKI, tapi bangsa Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena Jepang yang dahulu pernah menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia, ternyata Jepang diserang sama sekutu yang dikenal dengan Perang Dunia Kedua itu, ya. Akhirnya bangsa Indonesia melalui pro kontra antara tokoh muda dan tokoh tua, dan berhasillah tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka. Ingat ya anak sekalian, kalian harus tahu kapan Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus 1945. Ya, di mana tempatnya diproklamasikan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya. Anak sekalian, setelah negara Indonesia merdeka, padahal kalian tahu bahwa Indonesia merdeka itu tidak dilaksanakan secara meriah, secara besar-besaran, secara seremonial yang rame, ya, tapi diadakan dengan cara yang singkat. Kalian tahu, ingat kan waktu pada saat kelas 7 kalian sudah menghafal, ya, proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalian harus paham, teks proklamasi itu diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu sejarah yang amat sangat harus kita hargai, bahwa kemerdekaan kita itu diselenggarakan dengan cara singkat. Ini akibat desakan para tokoh muda saat itu, ya, akhirnya alhamdulillah bangsa kita merdeka. Kalian tahu, Bung Karno pada saat bertemu dengan tokoh muda mengatakan bahwa kemerdekaan itu atau syarat berdirinya negara harus minimal 4 syarat terpenuhi. 1, harus ada rakyat. 2, harus ada wilayah. 3, harus ada pemerintahan. Dan yang keempat, ada kedaulatan dari bangsa asing atau pengakuan dari negara lain. Maka anak sekalian, begitu kita sadar kemerdekaan itu diadakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkatnya, maka esok harinya PPKI yang dilantik tanggal 9 Agustus 1945 segera mengadakan rapat atau sidang, ya. Ini. Maaf. Sidang PPKI yang pertama, ya, ini ternyata berhasil memutuskan ya, menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya.
Maaf anak sekalian, maaf ya. Ya. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Saat itu Bung Karno dan Bung Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presidennya. Yang ketiga, untuk sementara waktu ya dibentuklah KNIP sebagai pembantu presiden. Anak sekalian, berarti secara yuridis Pancasila yang di dalamnya Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat pembukaan tadi, itu terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau tanggal 1 Juni adalah istilah dasar negara secara resmi, ya, ini disepakati namanya Pancasila, tapi Pancasila sebagai dasar negara yang total termasuk sila-silanya ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai dua sifat, yaitu bersifat objektif dan yang kedua bersifat subjektif. Pancasila bersifat objektif artinya mempunyai makna yang terdalam, bersifat umum atau universal. Sedangkan ini Pancasila yang berbentuk atau bersifat objektif itu tetap berlaku sepanjang masa dan mempunyai kaidah, mempunyai nilai yang mempunyai juga fungsi yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila bersifat subjektif, ini artinya adalah timbul dari bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan juga sebagai nilai-nilai kerohanian yang bersumber pada kepribadian bangsa. Itulah anak sekalian, baru Pak Edi sampaikan tentang Pancasila sebagai dasar negara sampai dengan sifat daripada nilai-nilai Pancasila. Demikian yang bisa Pak Edi sampaikan. Minggu depan akan kita sambung lagi, sehingga silakan kalian nanti kerjakan di halaman 5 buku paket ya. Ini ada 4 pertanyaan ya. Ini ada 5 pertanyaan. Yang nomor 1 tugas buatlah resume tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua pertanyaannya adalah apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? 2, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? 3, siapakah yang dimaksud the founding fathers seperti yang tadi Pak Edi sampaikan ya, siapa saja. Kemudian seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara ya. Nanti tugasnya bisa dikirim melalui WA group masing-masing. Demikian yang bisa Pak Edi sampaikan. Selamat belajar. Sekali lagi tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kalian tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalian selamat, sehat sehingga dan mohon pada Allah agar corona segera berakhir sehingga kamu akan bisa belajar melalui tatap muka kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.